FIFA puji kehebatan Martin Paes bersama Timnas Indonesia. STY, ada 2 tambahan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Australia panik hadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA puji kehebatan Martin Paes bersama Timnas Indonesia. FIFA melalui akun Instagramnya memberikan pujian kepada Martin Paes yang tampil apik di laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Paes bukan hanya menggagalkan penalti kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Pemain FC Dallas itu juga membuat sejumlah penyelamatan penting pada laga perdana Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Performa impresif di laga debut membuat Paes menuai pujian dari banyak pihak, termasuk FIFA di akun Instagram. Paes disebut sebagai tembok kokoh tim merah putih. Tembok kokoh itu bernama Martin Vincent Paes, tulis FIFA di takarir unggahannya. Paes menunjukkan kinerja yang bagus di laga perdananya bersama Timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun itu bukan hanya punya refleks berkelas tetapi juga bisa membangun serangan. Paes sejatinya sempat bikin kesalahan yang berujung penalti buat Arab Saudi tetapi dibalas dengan aksi heroik tak lama berselang. Paes berhasil membaca arah tendangan penalti Arab Saudi yang dieksekusi Salem Al-Dawsari. Kiper berusia 26 tahun itu juga melakukan penyelamatan penting pada menit ke-93. Ketika kaki-kaki para pemain Indonesia sudah lelah, Paes sukses memblok peluang emas Arab Saudi lewat Feras Al-Brikan yang membuat skor tetap 1-1 hingga babak kedua usai. Total, Martin Paes melakukan 4 penyelamatan yang sukses bikin pemain Arab Saudi frustrasi di kandang sendiri. STY, ada 2 tambahan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, STY, menyebut akan ada 2 tambahan pemain naturalisasi lagi untuk memperkuat tim Garuda. Kemungkinan menurut saya, ini kemungkinan akan ada 2 pemain naturalisasi lagi sebagai tambahan, ucap Shin Tae-yong saat wawancara dengan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang diunggah di PSSI TV, Kamis 5 September. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku masih membutuhkan tambahan pemain naturalisasi di posisi striker. Memang posisi striker yang sangat dibutuhkan saat ini, mungkin akan ada penambahan posisi tersebut, ucap ST. Jumlah pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia akan segera bertambah. Baru-baru ini Mees Hilgers dan Eliano Reijnders disebut akan segera menjalani proses naturalisasi. Saat ini, Mees Hilgers memperkuat klub level tertinggi Belanda, FC Twente. Pemain berusia 23 tahun itu bermain di posisi bek tengah. Sementara itu, Eliano Reijnders adalah seorang bek kiri. Saat itu, sosok yang juga berusia 23 tahun itu bermain untuk PEC Zwolle di liga level tertinggi Belanda. Eliano Reijnders bukan sosok yang asing. Ia merupakan adik dari bintang AC Milan, Tijani Reijnders. Mereka memang memiliki garis keturunan Indonesia. Tijani sebenarnya sempat mendapatkan tawaran untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, sang gelandang serang pada akhirnya lebih memilih Timnas Belanda. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sama-sama masih muda. Keduanya saat ini masih berusia 23 tahun. Potensi kedua pemain itu untuk berkembang akan sangat besar. Selain itu, masa edar keduanya di Timnas Indonesia juga bisa lebih dari 10 tahun. Namun, kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan semakin membuat lini belakang Timnas Indonesia penuh sesak. Sebab, banyak juga pemain keturunan di skuad Garuda yang berposisi sebagai pemain belakang. Australia panik hadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapten kedua Timnas Australia, Jackson Irvine, memberikan peringatan keras untuk Timnas Indonesia jelang duel di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Australia akan bertandang ke markas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga antara Australia dan Indonesia berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Australia sedang dalam keterpurukan usai dipermalukan Bahrain pada laga pembuka Grup C. Skuad The Socceroos kalah tipis 0-1 dari Bahrain dalam partai kandang di Stadion Robina, Queensland, Kamis, 5 September 2024. Bak jatuh tertimpa tangga, gol Bahrain tercipta akibat bunuh diri pemain Australia Harry Souttar. Tim asuhan Graham Arnold juga harus kehilangan Kusini Yengi karena diganjar kartu merah pada laga tersebut. Kekalahan tersebut membuat Australia yang digadang-gadang jadi unggulan justru terlempar ke urutan kelima. Untuk itu, pertandingan lawan timnas Indonesia akan menjadi pelampiasan bagi Australia. Gelandang Australia, Jackson Irvine, menegaskan laga lawan Indonesia sangatlah penting bagi negaranya. Kita perlu mengakuinya. Ini adalah pertandingan besar, kata Irvine dikutip dari media Australia, The West. Irvine menegaskan timnya tidak ingin kalah lagi karena sangat berdampak pada persaingan di grup ini. Ini memberi tekanan pada diri kita sendiri, tetapi menyadari besarnya dampak yang mungkin terjadi dalam konteks 10 pertandingan ini, ucap Irvine. Ia menilai kekalahan pada laga pertama masih bisa dimaklumi. Namun, pemain berusia 31 tahun itu meminta timnya untuk tampil ngotot saat lawan Indonesia. Jika Anda akan kalah satu kali, saya lebih baik kalah di pertandingan pertama, tetapi sekarang kami harus tampil baik, tegas Irvine. Kami harus menyadari apa artinya itu bagi 10 pertandingan berikutnya. Semua orang di sini akan tetap bersama dan berjuang dalam beberapa hari ke depan, melakukan segalanya dengan benar, pungkasnya. Dalam pertemuan sebelumnya, Jackson Irvine dan kolega mampu menaklukkan Indonesia pada 16 besar Piala Asia 2024. 4 gol Australia dicetak oleh Martin Bailey, Craig Godwin, Harry Souttar, dan gol bunuh diri Elkan Bagot.